Perkenalkan, nama saya Alianisa Metawati dengan NIM 1907966. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Sekaramawati, NIM 1908308. Izin memperkenalkan diri, nama saya Velia Dwi Syafitri dengan NIM 1901929. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan upaya pemeliharaan dan peningkatan disiplin bagi peserta didik. Setelah seorang guru mampu dalam menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, yaitu guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin para peserta didik. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin ini berperan penting dalam proses belajar mengajar sehingga dapat tercapainya pembelajaran yang optimal. Nah, seorang guru ini harus pandai-pandai dalam mengatur peserta didiknya. Dan seorang guru juga harus tepat dalam menyikapi peserta didiknya ketika peserta didik ini melakukan penyimpangan atau ada sesuatu hal masalah yang mengganggu dalam pembelajaran. Menurut Leanne Jensen, dalam Novan Ardiwiyanti 2013, 168-174 mengemukakan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Nah, yang pertama, ada abaikan peserta didik yang seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru. Menguji reaksi guru dan sikap guru. Nah, jika seorang guru mudah marah, terganggu, maupun sering terpancing, maka peserta didiknya ini akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Jika perilaku peserta didik ini tidak terlalu parah, sebaliknya, guru akan mengabaikan perilaku buruknya, maka peserta didik ini akan capek sendiri nih dan menjauhi perilaku-perilaku buruk dan akan merubah sifatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, ada kirimkan pesan-pesan nonverbal. Nah, kita semua dapat dengan mudah merespons pesan-pesan nonverbal yang seringkali disampaikan dengan istilah bahasa tubuh. Guru dapat memanfaatkan hal tersebut. Guru juga dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara, gerak tubuh ketika peserta didik ini mulai berperilaku seperti yang tidak diekspektasikan oleh guru tersebut. Misalnya, menatap dengan tajam peserta didik yang berbuat gaduh, menggeleng-gelengkan kepala terhadap perilaku peserta didik yang mengganggu temannya saat belajar. Mendekati peserta didik yang membuat onar atau dapat bergerak mengelilingi kelas agar peserta didik ini tetap tertib dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga ada memberikan kartu perilaku kepada peserta didik yang melanggar. Disebabkan sebagian besar peserta didik ini bertipe visual atau kinestik, maka kemungkinan mereka kurang kuat dalam respon permintaan-permintaan verbal guru atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh guru kepada mereka agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas. Nah, solusinya ini, guru dapat membuat kartu perilaku berwarna-warni yang berisikan pesan pengajar kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Nah, jika seorang peserta didik ini mulai mengganggu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, guru juga dapat berjalan ke arahnya dan memberikan kartu tersebut di atas meja. Kemudian yang keempat, ajak berbicara dengan cepat. Nah, apabila kartu perilaku ini gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi kedisiplinan peserta didik di dalam kelas, guru juga dapat mengajak anak tersebut keluar kelas. Nah, guru tidak perlu mengkhawatirkan peserta didik yang lain nih. Mereka akan tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun mereka bisa jadi akan sedikit berisik atau gaduh karena guru berada di luar kelas. Tetapi mereka akan tenang kembali setelah guru memasuki kelasnya kembali. Setelah mengajak peserta didik yang tidak disiplin tadi keluar kelas, dengan cepat,
Guru menanyakan alasannya mengapa ia berbuat demikian. Nah, jika alasannya ini masuk akal, guru secepatnya akan memberikan solusi untuk menanganinya. Tapi, jika peserta didik ini tidak memberikan alasan apapun, guru menanyakan kepadanya apakah ia telah berbuat salah, sehingga si peserta didik ini berbuat demikian. Nah, jika memang benar, guru meminta maaf kepadanya dan mengajaknya bersalaman, serta meminta kepada peserta didik ini untuk bekerja sama saling memperbaiki diri. Kemudian, yang kelima, ambil waktu istirahat. Apabila menemukan ada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, dan guru sudah mencoba untuk mendisiplinkannya, tetapi perilakunya tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhinya dengan berdiri atau duduk di depan kelas. Hal itu akan membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru dapat bersikap demikian. Kemudian mereka akan saling mengintrospeksikan diri untuk memperbaiki perilaku jika memang perilaku tersebut dianggap buruk untuk hati nuraninya. Kemudian yang keenam, peserta didik yang melanggar. Apabila suatu saat guru menemukan ada peserta didik yang indisipliner, meskipun pengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilakunya, guru dapat mencoba untuk menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di kelas. Kemudian, guru meminta kepada orang tuanya untuk memperingatinya dengan keras kepada si anak agar tidak mengulanginya lagi. Nah, yang ketujuh, tanda tangani kontrak. Seperti kartu perilaku yang berperan sebagai peringatan visual yang efektif bagi peserta didik yang mudah lupa pada peringatan-peringatan verbalnya, kontrak peserta didik ini juga dapat berperan sebagai peningkat tertulis yang efektif bagi peserta didik yang telah berjanji untuk bekerja sama dalam menegakkan tata tertib di kelas. Nah, kontrak tersebut ini tidak harus diperinci dan juga tidak harus berupa form. Guru cukup meminta kepada peserta didiknya untuk membuat nota perjanjian yang berisikan perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan serta konsekuensi apa saja yang ia hadapi jika ia tetap melakukannya. Nah, selanjutnya yang ke-8, meminta penguatan. Apabila langkah pertama hingga langkah ke-7 ini gagal, dapat dikatakan bahwa masalahnya atau perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik tersebut bukan hanya sekedar masalah pribadi yang sederhana, melainkan pula merupakan masalah pribadi yang rumit, sehingga perlu kiranya guru meminta penguatan-penguatan kepada guru konseling atau kepada kepala sekolah. Guru berperan dengan guru konseling atau kepala sekolah dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah kepribadian peserta didik ini. Jika ternyata hasilnya masih sama saja atau nihil, pihak sekolah akan melakukan kerjasama dengan intensif lagi dengan orang tua peserta didik untuk menangani masalah ini. Kemudian yang ke-9, meminta perpindahan. Apabila langkah ke-8 masih mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah memindahkan peserta didik yang indisipliner ke kelas yang lain. Hal itu sangat memungkinkan dilakukan di sekolah yang besar. Guru kelas lain mau bekerja sama untuk menampung peserta didik tersebut. Kepala sekolah dan orang tua peserta didik menyetujui. Dan kondisi kelas yang akan ditempatinya mendukung untuk perbaiki perilaku peserta didik tersebut. Namun, pada sekolah yang kecil, yang namanya perpindahan kelas ini bukan menjadi pilihan. Nah, guru dapat bekerja sama dengan rekan seprofesinya yang juga mengajar si peserta didik untuk memiliki permasalahan yang sama. Kemudian, yang ke-10, yang terakhir, pindahkan peserta didik yang melanggar. Nah, apabila ke-9 upaya di atas masih saja mengalami kegagalan, baik karena kekurangan dukungan rekan sejawat maupun pimpinan, pengaruh orang tua yang berlebihan dalam komunitas sekolah, serta peraturan-peraturan dewan sekolah yang tidak fleksibel, guru harus memindahkan peserta didik dari kelas secara tidak resmi agar peserta didik yang lain tidak terganggu bahkan terpengaruh oleh perilaku buruknya. Nah, tempat lain yang dapat digunakan untuk memindahkannya seperti ruang konseling atau perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerapan hukuman.
Hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan berupa penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada siswa secara sadar untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Jadi, hukuman dalam dunia pendidikan dapat kita maknai sebagai salah satu usaha edukatif yang dilakukan oleh seorang guru secara sadar dan disengaja untuk memperbaiki kesalahan siswa yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dengan cara memotivasi siswa agar menjadi pribadi yang memiliki akhlak dan budi pekerti mulia. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemberian hukuman. Nah, dalam konteks pendidikan, tujuan pemberian hukuman atau punishment sejatinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendeknya yaitu untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya untuk mengajarkan dan mendorong anak agar dapat menghentikan sendiri tingkah laku yang salah. Selanjutnya, fungsi pemberian hukuman. Menurut kesepakatan para pakar pendidikan, fungsi pemberian hukuman itu ada 3. Yang pertama, fungsi restriktif hukuman memiliki fungsi yaitu hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada diri anak. Jika seorang anak pernah mendapat hukuman karena telah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa di masa yang akan datang. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Hukuman yang dapat diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang diberikan kepadanya. Hal ini menyadarkan kepada anak akan adanya suatu aturan yang harus dipatuhi dan ditaati, yang bisa menuntunnya untuk memastikan boleh atau tidaknya suatu tindakan itu dilakukan. Selanjutnya ada bentuk pemberian hukuman. Nah, bentuk pemberian hukuman ini ada 4. Yang pertama, hukuman dengan isyarat. Nah, hukuman ini dilakukan dengan cara seorang guru memberikan isyarat kepada murid yang telah melakukan pelanggaran dengan melalui mimik atau pantomimik. Misalnya dengan tatapan mata, raut muka, cara menghela nafas, atau dengan gerakan tubuh guru yang menunjukkan bahwasannya perbuatan murid tersebut tidak disenangi. Nah, hukuman isyarat ini biasanya dilakukan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya preventif. Yang kedua ada hukuman dengan perkataan. Hukuman ini dilakukan dengan cara seorang guru menggunakan perkataan atau lisannya, seperti kata-kata nasihat, teguran, peringatan, dan juga ancaman. Kata-kata nasihat yang berisi pemberitahuan tentang peraturan, teguran yang dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran baru sekali atau 2 kali. Peringatan dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran yang sudah berulang kali. Nah, ancaman merupakan hukuman lisan berupa ultimatum kepada siswa agar merasa takut dan berhenti dari pelanggarannya. Hukuman yang ketiga ada hukuman dengan perbuatan. Hukuman ini dilakukan dengan cara seorang guru memerintahkan kepada murid yang melakukan pelanggaran agar melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Seperti apabila murid melakukan pelanggaran, maka murid diminta menghafal, menulis, atau memerintahkan murid untuk melakukan hal yang lainnya. Nah, yang terakhir ada hukuman fisik atau badan. Hukuman ini dilakukan dengan cara seorang guru melakukan perbuatan yang menyakiti anak murid tersebut, baik dengan alat maupun tanpa alat. Misalnya memukul, mencubit, melempar benda, dan sebagainya. Hukuman semacam ini ditentang secara tegas oleh banyak pakar pendidikan karena akan berdampak negatif terhadap anak tersebut.
Selanjutnya ada ragam hukuman edukatif. Yang pertama, memperlihatkan wajah masam kepada murid. Yang kedua, menyuruh murid untuk meminta maaf. Yang ketiga, memberikan tugas untuk menghafal. Yang keempat, memberikan tugas kepada anak untuk bersih-bersih, misalnya toilet atau halaman. Yang kelima, menyuruh murid untuk bergambar. Yang keenam, menyuruh murid untuk membaca buku. Yang ketujuh, memberikan tugas untuk menceritakan isi buku yang telah dibaca. Yang kedelapan, memberikan tugas untuk menulis. Selanjutnya ada panduan pemberian hukuman. Yang pertama, jangan segera memberikan hukuman, akan tetapi berusahalah untuk memberikan nasihat terlebih dahulu. Yang kedua, jangan menjatuhkan hukuman sebelum mengetahui dengan jelas kesalahan murid tersebut. Yang ketiga, dalam hukum, guru harus bersikap adil. Artinya, guru tidak membeda-bedakan murid. Hukuman yang diberikan harus sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan. Yang keempat, jangan menghina seorang murid. Yang kelima, jangan mengancam dengan melaporkan ke kantor atau ke BK, kecuali memang sudah terpaksa dan pelanggarannya sudah fatal. Yang keenam, hendaknya menggunakan suatu pendekatan yang sesuai dengan usia anak dan pola pikirnya. Yang ketujuh, gunakan kata-kata yang tepat, tegas, dan mudah dipahami saat menasehati murid tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai pemberian hukuman, yaitu pasti terdapat dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya, yang pertama, ketaatan dalam mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, siswa menjadi tertib dalam belajar di sekolah. Yang ketiga, dapat menghentikan dengan segera tingkah laku anak didik yang menyimpang dan memberi petunjuk kepada anak didik mengenai tingkah laku yang dapat diterima atau tingkah laku yang baik. Yang keempat, sebagai pengajaran kepada anak didik dengan kenyataan bahwa hukuman mampu mengurangi kemungkinan anak tersebut dalam meniru tingkah laku yang menyimpang. Pemberian hukuman yang diberikan kepada siswa apabila sesuai dengan ketentuannya, maka akan berdampak pada perubahan diri siswa ke arah yang lebih baik, karena adanya efek positif yang dirasakan oleh siswa tersebut, sehingga menimbulkan efek jera yang mengakibatkan siswa tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggarannya di kemudian hari. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, siswa dapat salah menafsirkan hukuman tersebut. Yang kedua, siswa hanya menurutinya sebagai tuntutan sesaat, sehingga tidak tercipta disiplin dari dalam diri siswa tersebut. Yang ketiga, menyebabkan anak didik menjadi lebih agresif. Yang keempat, menimbulkan reaksi negatif pada diri anak atau terhadap suasana di luar dirinya. Bentuk hukuman yang mendidik dapat diberikan antara lain melakukan pengurangan nilai dan juga denda. Pengurangan nilai bisa diberikan agar anak lebih disiplin. Apabila ada pelanggaran yang sifatnya lebih serius, maka guru dapat menyerahkan masalah tersebut kepada pihak sekolah atau guru BK. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hadiah dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pengertian dari hadiah atau ganjaran adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Nah, menurut Santoso pada tahun 2002, beliau menyatakan bahwa sebaiknya hadiah tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk alat atau benda yang dapat bermanfaat bagi sekolah. Di antaranya ada tas, buku, sepatu, dan lain-lain. Nah, pemberian hadiah ini juga harus selektif
Lebih baik anak yang ingin kita berikan hadiah itu tidak diberitahu terlebih dahulu. Hadiah tersebut dapat diberikan pada hari-hari bersejarah seperti hari ulang tahun, setelah upacara bendera, kaitan dengan peringatan hari-hari besar lainnya. Fungsi hadiah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah memiliki nilai pendidikan, yang kedua adalah memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima, dan yang ketiga ada memperkuat tingkah laku yang dapat diterima di lingkungan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi ada memiliki nilai pendidikan. Hadiah adalah salah satu bentuk pengetahuan yang membuat anak segera tahu bahwa tingkah laku mereka itu baik. Sama halnya dengan hukuman yang menyadarkan anak bahwa tingkah lakunya tidak dapat diterima di lingkungannya. Nah, yang kedua tadi ada mengenai memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima. Nah, pada umumnya, anak akan bereaksi positif terhadap penerimaan lingkungan yang diekspresikan lewat hadiah. Hal ini mendorong mereka untuk bertingkah laku baik agar mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Yang ketiga, ada memperkuat tingkah laku yang dapat diterima di lingkungannya. Apabila anak mendapatkan penghargaan atas tingkah lakunya, maka ia akan mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu berarti dan akan memotivasi anak untuk terus mengulangi hal baik tersebut. Bentuk-bentuk dari hadiah. Dalam memberikan hadiah, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak agar efektivitas pemberian hadiah tersebut tidak hilang. Nah, menurut Schaeffer pada tahun 1996, beliau mengemukakan terdapat 2 jenis hadiah yang dapat digolongkan. Yang pertama itu ada sifat primer dan yang kedua ada sifat sekunder. Untuk sifat primer sendiri, kita dapat memberikan hadiah berupa makanan, uang, ataupun alat dan juga barang-barang yang bersifat nyata. Nah, sedangkan untuk sifat sekunder sendiri, kita dapat memberikan hadiah dalam bentuk pujian dan juga perhatian. Selanjutnya, atas dasar 2 sifat tersebut, maka penerapan hadiah oleh guru dapat berbentuk yang pertama itu ada komunikasi nonverbal, yang kedua ada bentuk pengakuan, yang ketiga ada benda nyata ataupun kado, dan yang terakhir ada perlakuan istimewa. Kita akan membahas satu-satu mengenai 4 hal tersebut. Yang pertama ada komunikasi nonverbal. Bagi anak yang belum bisa memahami pembicaraan, kita dapat menghargai prestasinya melalui senyuman, pelukan, atau bentuk komunikasi nonverbal lainnya. Nah, sebaliknya bentuk nonverbal tidak terlalu efektif untuk anak-anak yang usianya sudah lebih besar. Anak-anak ini butuh pernyataan seperti pujian secara verbal. Yang kedua ada bentuk pengakuan. Anak membutuhkan pengakuan apakah perilakunya dapat diterima ataupun tidak. Misalnya, pekerjaanmu bersih dan rapi sekali. Yang seperti itu sangat efektif untuk memperkuat tingkah laku mereka dan juga sekaligus memberikan kepuasan kepada anak. Agar pengakuan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh anak, pengakuan harus diberikan segera setelah anak menunjukkan perilaku yang memerlukan penguatan tersebut. Dan seyogianya diberikan dalam segala suasana, bukan ditentukan oleh suasana si pemberi hadiah, tetapi akan lebih baik ditentukan oleh penampilan dari perilaku anak. Selanjutnya ada benda nyata atau kado. Hadiah berupa benda kadang-kadang juga dapat diberikan sebagai penghargaan terhadap tingkah laku yang dapat diterima. Nah, benda-benda ini diantaranya seperti stiker, kartu bisbol, gambar bintang, poin, ataupun kado, dan lain sebagainya. Nah, secara teknis dapat disebut sebagai benda pendorong bagi anak untuk bertingkah laku yang diharapkan. Bingkisan atau kado juga sebenarnya merupakan bentuk lain dari kasih sayang yang mencerminkan penghargaan terhadap prestasi dan juga kemampuan anak. Selanjutnya ada perlakuan istimewa. Hadiah dalam bentuk perlakuan istimewa dalam berbentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kegiatan itu akan lebih bermakna kalau berhubungan dengan perilaku anak yang positif. Misalnya dalam melaksanakan senam, Mary selalu tertib dalam barisan dan dapat memahami dan meragakan semua aba-aba dari gurunya dengan baik. Untuk itu, guru memberikan kesempatan kepada Mary untuk berdiri di depan teman-temannya agar teman-temannya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Mary, seperti mulai dari gerakan ataupun perlakuan lainnya. Nah, agar pemberian hadiah ini efektif, guru perlu memahami anak sehingga hadiah yang diberikan bermanfaat dan dapat menghasilkan perubahan perilaku anak yang semakin positif.
Ada syarat-syarat hadiah yang dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam pemberian hadiah bagi anak. Yang pertama adalah menyenangkan dan disukai anak. Yang kedua, adanya keseimbangan hadiah yang bersifat materi dengan dorongan-dorongan yang bersifat sosial. Yang ketiga, ada sistematis dalam pemberiannya. Yang keempat, ada pemberian hadiah hanya sesudah anak melakukan tingkah laku yang dikehendaki. Yang kelima, segera setelah terjadinya perbuatan tersebut. Yang keenam, bersifat tetap dan juga konsisten. Yang ketujuh, secukupnya, tidak berlebihan.